Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Darhani, NIM 119106200083. Saya merupakan anggota dari kelompok 1. Pada pembahasan ini, saya akan membahas tentang segmentasi pasar dan kepuasan konsumen. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu segmentasi pasar. Segmentasi pasar didasarkan pada pemisahan atau pengkhususan di mana para calon konsumen sebagai pangsa pasar. Segmentasi pasar merupakan proses mengkotak-kotakkan pasar ke dalam kelompok-kelompok potensial customer yang memiliki kesamaan kebutuhan atau karakter dan memiliki respon yang sama dengan membelanjakan uangnya. Adapun dasar-dasar dari segmentasi pasar, yang pertama yaitu geografis, meliputi wilayah, ukuran kota atau kota besar, kepadatan, dan iklim. Yang kedua yaitu demografis. Demografis meliputi usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Yang ketiga yaitu psikografis. Psikografis meliputi gaya hidup dan kepribadian. Yang keempat yaitu perilaku. Perilaku meliputi kejadian, manfaat, status pemakai, tingkat pemakaian, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan sikap terhadap produk. Pembahasan selanjutnya yaitu segmentasi pasar dan kepuasan konsumen. Adapun pengertian dari kepuasan konsumen adalah hasil atau outcome yang dirasakan atas penggunaan produk atau jasa sama atau melebihi harapan yang diinginkan. Nah, segmentasi pasar yang tepat perusahaan diharapkan dapat meningkatkan hasil penjualan barang. Sebelum menetapkan segmentasi pasar, hendaknya dibedakan perencanaan yang baik dengan memperlihatkan segala faktor agar segmentasi pasar yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tentu saja hal ini harus sesuai dengan maksud dan meningkatkan jumlah penjualan yang diharapkan serta rasa puas untuk para konsumen. Adapun jenis-jenis dari kepuasan konsumen, yang pertama ada kepuasan fungsional. Kepuasan fungsional merupakan kepuasan yang diperoleh dari fungsi atau pemakaian suatu produk. Misalnya, karena makan, konsumen tersebut merasa perutnya menjadi kenyang. Yang kedua yaitu kepuasan psikologikal. Kepuasan psikologikal merupakan kepuasan yang diperoleh dari atribut yang bersifat tidak berwujud. Misalnya, perasaan bangga karena mendapatkan pelayanan yang sangat istimewa dari salah satu rumah makan yang mewah. Pengelompokan inilah yang sering kita dengar sebagai segmentasi pelanggan. Segmentasi ini mutlak dilakukan secara bervariasi. Dapat dibagi beberapa segmen berdasarkan yang pertama, letak geografis, yang kedua, volume pembelian demografis, yang ketiga, produk yang dibeli, dan yang keempat, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pada umumnya, tiap segmen adalah unik dan juga memberi kontribusi yang berbeda terhadap organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa kaitannya segmentasi pasar dengan profitabilitas. Nah, apa itu profitabilitas? Profitabilitas merupakan kemampuan perseroan untuk menghasilkan suatu keuntungan dan menyokong pertumbuhan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Terdapat 5 kaitan antara segmentasi pasar dengan profitabilitas. Yang pertama itu ada tingkatan efisiensi proses produksi. Nah, proses produksi yang efisien akan menghasilkan penghematan. Semakin kita berhemat, semakin rendah pula biaya produksinya. Semakin rendahnya biaya produksi, maka margin keuntungan juga akan semakin tinggi. Kedua itu adalah fokus pada core business terpenting kita. Nah, apakah kita sudah mengetahui apa sebenarnya core business? Itu dimana kita tuh harus memfokuskan waktu, energi, dan pikiran. Jika kita melenceng pada hal-hal yang tidak penting, maka yang sudah kita lakukan itu adalah pemborosan memberdayakan yang sangat sumber daya yang sangat berharga, yaitu adalah waktu. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga adalah memberdayakan orang-orang berdedikasi melalui kepemimpinan. Nah,
Manusia adalah sumber daya terpenting dalam organisasi kita. Semakin tinggi tingkat penghargaan Anda pada aspek manusia, semakin tinggi pula tingkat kemampuan untuk menciptakan keberhasilan organisasi tersebut. Yang keempat merupakan mempertajam kecerdasan organisasi. Apakah organisasi kita merupakan organisasi yang cerdas? Semakin cerdas organisasi kita, maka semakin tinggi pula kemampuan organisasi kita dalam menavigasikan diri ke arah masa depan yang lebih baik. Yang kelima, atau yang terakhir itu merupakan kompensasi yang sesuai manusia ingin dihargai. Nah, jika kita membayar lebih rendah dibandingkan kemampuan dan usaha yang sudah mereka berikan bagi organisasi kita, mereka akan merasa dirugikan tentunya. Jika mereka merasa dirugikan, maka sebaiknya kita jangan berharap mereka akan memberikan yang terbaik bagi organisasi kita. Studi juga menunjukkan pada sepanjang dekade 80-an hingga awal 90-an, sangat banyak hal yang membuktikan hubungan di antara segmentasi pasar dengan profitabilitas. Secara logika pun, pelaku bisnis juga dengan mudah meyakini keyakinan dua hal ini, yang mana kepuasan pelanggan pada dasarnya adalah fungsi dari harapan dan persepsi terhadap kinerja suatu merek setelah pelanggan menggunakan produk atau mendapatkan pelayanan yang terbaik. Saya Yurmanita dari Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi poin ketiga, yaitu penggunaan segmentasi dalam strategi pemasaran. Nah, agar strategi pemasaran itu dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, maka kita harus memenuhi dulu beberapa karakteristik seperti dapat diukur, dapat dijangkau, cukup besar, dapat dibedakan, dan dapat dilaksanakan. Nah, apa sih itu yang dapat diukur? Ukuran, daya beli, dan profil pasar harus dapat diukur dengan tingkat tertentu. Sedangkan dapat dijangkau, segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Cukup besar, segmentasi pasar yang cukup besar atau cukup memberi laba yang dapat dilayani. Yang keempat, dapat dibedakan. Dapat dibedakan di sini berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, dapat dilaksanakan. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada langkah-langkah mengembangkan segmentasi. Dalam mengembangkan segmentasi mempunyai dua langkah. Yang pertama, mensegmen pasar menggunakan variabel-variabel permintaan. Yang kedua, mengidentifikasi segmen pasar yang diidentifikasi dengan menggunakan variabel-variabel yang dapat membantu perusahaan memahami keinginan, kebutuhan, dan berkomunikasi dengan konsumen. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis demografi. Analisis demografi itu merupakan uraian tentang penduduk, terutama tentang kelahiran, perkawinan, kematian, dan migrasi. Demografi ini meliputi studi ilmiah tentang jumlah, persebaran, geografis, komposisi penduduk, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat berubah. Adapun analisis demografi yang dapat dilakukan yaitu 1. Pertumbuhan populasi dunia, 2. Bauran umur populasi, 3. Etnis dan pasar lain, 4. Kelompok pendidikan, 5. Pola rumah tangga, 6. Pergeseran geografis dan populasi. Nah, perusahaan yang berhasil biasanya mengenali dan menanggapi kebutuhan dan tren yang belum terpenuhi dengan mendapatkan laba dari aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh marketer. Perusahaan ini juga mendapatkan laba yang sangat besar jika mereka dapat memanfaatkan fenomena-fenomena yang terjadi dalam faktor demografi dengan baik. Di sisi lain, perusahaan juga mampu meminimalisir resiko dan ancaman yang timbul dari sisi faktor demografi.